Yadika bangun! Yadika bangun! Semangatku menginspirasiku. Semangatku menginspirasiku. Semangatku menginspirasiku. Ya, seperti apa sebenarnya sebagai seorang kepala administrasi? Kalau dikatakan sebagai kepala administrasi, tentunya kita harus menguasai seperti apa administrasi yang harus berlaku di sekolah. Ya, tentunya ada banyak poin-poin yang perlu kita ketahui, dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengetahui, tetapi kita perlu untuk mengupgrade-nya, ya, supaya kita kembali lagi refresh, kembali lagi semangat, ya, dan Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu kepala sekolah. Kita tahu bahwa Badan Pengurus Yadika saat ini sedang aktif, ya, mengevaluasi sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu kepala sekolah saat ini harus mempertanggungjawabkan setiap program kerja, ya, perencanaan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang tidak terlaksana di sekolah masing-masing. Tentu ini tidak luput dari kita sebagai kepala administrasi. Oleh sebab itu, dalam 2 hari ini nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan, terutama itu nanti juga kita akan mencoba menyusun program kerja untuk kepala tata usaha yang selama ini belum pernah kita lakukan, supaya itu adalah acuan buat Bapak Ibu nanti untuk melaksanakan tugas dari tahun ke tahun setiap setiap tahun mata pelajaran, sehingga kita punya acuan, punya perencanaan apa yang kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, dan kenapa itu tidak berjalan. Sama halnya dengan Bapak Ibu kepala sekolah, sehingga nanti di akhirnya nanti adalah bahwa Bapak Ibu harus membuat laporan, ya. Jadi laporan itu adalah laporan menyeluruh mengenai administrasi sekolah. Jadi kami berharap supaya Bapak Ibu bisa sungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini, jangan sia-siakan waktu yang sangat sedikit, ya. Kalau kita mau belajar mengenai administrasi ketatausahaan itu nggak cukup hanya 2 hari ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mungkin nanti ini kita hanya dapat pola, ya, tetapi nanti untuk aplikasinya itu, teknisnya itu nanti bisa kita teruskan di unit masing-masing. Dan nanti kita terus masih akan belajar dan mengevaluasi, ya, dari hasil pelatihan kita hari ini dan besok, seperti apa nanti hasilnya nanti di unit masing-masing kita akan evaluasi. Jadi mungkin itu kiranya nanti Bapak Ibu tetap memberikan semangat dan kesehatan sepanjang 2 hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka pelatihan pada hari ini sampai besok kita buka, dan kiranya Tuhan menyertai kita semua, tetap semangat, sehat, dan semua apa yang nanti disampaikan oleh narasumber bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan bawa pulang ke unit masing-masing.
Terima kasih, Tuhan menyertai kita sekalian sepanjang hari ini dan besok. Mentoring adalah proses pembimbingan dan pengembangan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dan pengembangan keterampilan tersebut, Pak. Oke. Apa pentingnya? Yang lain boleh perhatikan dulu ya. Apa pentingnya training untuk meningkatkan keterampilan individu tersebut? Contohnya pelatihan manajemen atau pelatihan public speaking atau yang sekarang kita sedang laksanakan yaitu untuk training leadership dan motivasi. Tidak pas kalau ya tidak ada perubahan atau belum ada dana untuk melakukan trainingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Arti dari directing. Jadi directing itu adalah proses memandu dan mengarahkan individu atau tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan pentingnya directing ini adalah untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan sumber daya manusia, serta meningkatkan efisiensi. Kemudian contoh di sini, pemimpin tim memberikan arahan kepada anggota tim untuk mencapai sasaran yang dicapai. Dan sini cocoknya ketika directing ini adalah untuk adanya tugas yang baru, perubahan prosedur atau kinerja yang tidak memuaskan. Tidak pas di sini, tidak pas kalau individu atau tim yang sudah berpengalaman atau tugas-tugas rutin atau individu yang memiliki otoritas. Mungkin dari itu, terima kasih. Terima kasih. Coaching apa maksudnya? Satu, melatih ataupun membina. Apa pentingnya? Yaitu meningkatkan keahlian. Seperti di dalam sepak bola, karena saya hobi juga. Pelatih itu Jadi wasit ya hobinya, Pak. Jadi pentingnya itu pelatih bukan hanya melatih yang tidak bisa main, tapi yang sudah main itu dilatih supaya strateginya untuk
lebih mantap lagi ke depan. Apa itu contohnya? Contohnya ya seperti pelatihan seperti ini, walaupun kita sudah kerja di ini kan tentang leadership, tapi kita butuh wawasan yang lebih luas lagi bagaimana menyikapi segala pekerjaan apapun masa-masa yang kami hadapi di dalamnya. Cocoknya ketika pelatih ini cocok ketika suasana itu sudah mulai jenuh, suasana sudah mulai monoton. Pelatih harus menciptakan strategi untuk supaya pemain-pemain itu kembali lagi semangat ya, sehingga menciptakan kemenangan yang mungkin sulit di dalam kejenuhan itu. Tidak pas kalau pelatih ini dia tidak pas untuk pemain-pemain yang tidak disiplin, yang tidak mau mendengar pembinaan pelatihan dari dia, yang tidak bisa untuk diatur untuk lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Motivasi, pengertian motivasi itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan pentingnya motivasi menurut kelompok kami. Sebentar, sempat dibahas konselingnya nggak? Enggak sempat. Nggak sempat, masih nggak apa-apa nanti saya. Nah, sedangkan untuk pentingnya motivasi itu untuk membantu mengatasi masalah atau tantangan untuk meningkatkan kinerja kita. Sedangkan contoh motivasinya yaitu jangan takut untuk mencoba karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Cakep. Cocoknya pada saat menghadapi masalah atau tantangan di saat kita kehilangan semangat. Itu adalah contoh motivasi. Sedangkan kurang pas jika dipakai untuk menghindari realita atau kenyataan. Ya, sekian. Oke, terima kasih. Merasa sampai ke hati, sampai saya mau nangis pas ibu bercerita. Memang impiannya tidak apa namanya itu yang saya rasakan juga Pak. Oh berarti kalau kita pengen mencari mencapai tujuan itu kita harus serius. Jadi saya tadi tuh mendengar teman itu dengan hati, jadi saya tuh pengen nangis tadi pas sudah mengeluarkan air mata. Padahal tadi lagi disuruh nyuekin ya, iya. tapi sampai bisa nyampe ke jadi situ tujuannya betul. gitu kan. Jadi sangat saya dalami hari ini proses pertemuan kita Pak. Jadi pokoknya kita teman-teman kita fokus, kita tujuan kita untuk mengembangkan sekolah kita tetap semangat. Semoga tujuan utama dalam PPDB kita semoga semakin meningkat. Kita menambah pengetahuan, intinya dalam menangani kendala-kendala masalah yang di unit, kita jadi kurang lebihnya mendapat ide-ide baru, sehingga kita nanti bisa menjalaninya di unit dengan baik. Mungkin itu ininya Pak, pesan besarnya. Acara ini baik. Mungkin bisa diadakan 2 tahun sekali atau setahun sekali. Sekali. 2-3 tahun mungkin ya. Setahun. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesan dan pesan selama 2 hari di tempat ini, saya sangat berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk hadir di sini dan
muka yang berkurang. Susah memang untuk senyum ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya ya, kita pasti bisa ya, kita pasti bisa. Kita selama 2 hari ini dapat 8 materi ya. 8 materi itu terdiri dari mengenai penyusunan program kerja, administrasi tata usaha dan persulatan, kemudian ada motivasi, lalu bagaimana kita cara berkomunikasi ya, komunikasi yang tepat antar generasi. Jadi di situ kita kemarin diajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih senior dengan kita dan orang yang masih di bawah kita, seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian bagaimana membangun harmonisasi kerja melalui komunikasi interpersonal, lapor mengenai bagaimana kita harus tahu sebagai KTU untuk membuat laporan keuangan dan tahu laporan keuangan di unit masing-masing. Bagaimana kita mengelola kualitas dan evaluasi sekolah. Kemudian yang tadi terakhir adalah bagaimana kita menjadi pemimpin yang adaptif dan kolaboratif ya. Sungguh kita nggak bisa membayangin Bapak Ibu ya, kita bisa melakukan pertemuan ini selama 2 hari, dan saya percaya juga mungkin ini semua materi 8 materi ini nggak semua bisa kita serap cuman dalam jangka waktu 2 hari kurang lebih ini, tapi kita mau pulang dari sini nanti bisa untuk melanjutkan. Yang jelas adalah konsisten ya, mari kita mulai sebagai leader dan sebagai manajer ya, mari kita tempatkan bahwa kita itu memang benar-benar sebagai pemimpin administrasi di sekolah dan memiliki fungsi peranan yang tidak kalah dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi berhasilnya sekolah kita, maju mundurnya sekolah kita itu juga ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga administrasi ya, jadi jangan, saya mau nanti kita pulang dari sini jangan ada lagi kita kepala tata usaha merasa kami hanya apa ya, orang-orangan ya, saya bilang ya, orang-orangan. Nah, mari kita rubah itu ya. Kita bukan lagi orang-orangan ya, tetapi kita adalah memang orang benar ya, yang mampu mendukung ya apa yang menjadi program kepala sekolah di sekolah kita masing-masing tentunya ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, apa yang sudah kita dapatkan sepanjang 2 hari ini kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Mari kita menjadi pemimpin, menjadi manajer, menjadi leader yang bisa mengisi ya setiap kekurangan-kekurangan kita dan mau menerima apa yang perlu kita kembangkan ya. Jadi jangan pulang dari sini hanya ya nanti setelah keluar dari pintu BKT udah biasa lagi gitu ya. Jadi jangan, mari ambil ya ilmu yang sudah disampaikan dari setiap pemateri, sekecil apapun itu bisa kita serap, lalu kita bisa ingat. Mari kita sama-sama konsisten untuk melaksanakannya di dalam tugas kita hari lepas hari. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena kita semua memiliki ambisius untuk bisa meningkatkan pengetahuan kita masing-masing, dan kita diberikan kesehatan selama kurang lebih 2 hari ini. Tidak ada yang macam-macam ya, semua dijalani dengan baik, semua mau menerima setiap apa yang disampaikan oleh narasumber, semua bisa fokus ya, walaupun saya nggak tahu fokusnya itu 100% atau tidak. Saya percaya nggak ada yang bisa 100%, tapi ya ketika kita mau memulai, kita mau mencoba ya seperti yang sudah disampaikan para pemateri, pasti kita bisa dan pasti kita bisa melakukan dalam hidup kita masing-masing. Nah, pesan saya Bapak Ibu ya, karena kami mau bahwa KTU ini peranannya sangat penting dan ini juga membantu mulai sekarang dan saat ini. Sepulang dari sini, mari kita aktifkan komunikasi kita. Apa-apa yang di unit kira-kira ada yang tidak bisa diselesaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui grup KTU yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut bahwa iya Bu, Pak, nanti kalau misalnya kami beritahukan kan nanti kami dibilang mengadu. Percaya, kita jamin Bapak Ibu ya. Kita
jamin Bapak Ibu, artinya setiap apa yang disampaikan itu adalah kita mau untuk memperbaiki, bukan untuk mencari kesalahan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk mencari kesalahan. Ketika misalnya dari KTU mana menyampaikan bahwa ada seperti ini Bu, ada seperti ini Pak, terus lalu nanti kami akan menyampaikan bahwa oh ini benar disampaikan oleh KTU, ini tidak seperti itu ya. Jadi coba kita mulai setting bahwa kita itu adalah satu tim ya Bapak Ibu ya, satu tim yang sedang yang sedang berusaha untuk memfasilitasi sekolah dan untuk memperbaiki apa-apa yang selama ini kurang di sekolah. Pastinya banyak kekurangan Bapak Ibu ya kan, pasti masih banyak kekurangan, dan saya mungkin juga percaya masih banyak yang ditutupi. Oleh sebab itu, supaya kita bisa maju bersama, mari yang jelek-jelek itu ya, bukan berarti kita kalau kita menyampaikan informasi terus kita jadi nanti dikucilkan dan lain sebagainya, tidak Bapak Ibu. Jadi tolong kita itu satu tim, maka kalau ada kasus ini atau sesuatu yang harus diselesaikan, kita selesaikan bersama. Jangan diredam, jangan dipendam sampai itu berlama-lama, nanti sampai akhirnya nggak bisa lagi ditutupi, kan seperti itu Bapak Ibu misalnya. Jadi ketika ada kasus, ada yang perlu dikupas bersama, mari kita selesaikan bersama ya. Jadi kita tim, kita bersama-sama, kita sudah sepakat nanti pulang dari sini kita akan bersama menyusun program kerja KTU ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sama-sama di mana nanti kesulitannya, di mana nanti apa yang harus kita buat supaya kita buat bersama. Jadi sampai jadi program KTU di tahun 2025-2026. Jadi kami berharap pulang dari sini Bapak Ibu semangat, dengan kesehatan, panjang umur, nanti ketemu dengan keluarga lagi karena sudah 2 hari meninggalkan keluarga ya nggak Bapak Ibu? Ada yang udah sedih mukanya enggak? Ya. Jadi itu ya, nggak usah sedih Bapak Ibu. Ketika kita melakukan yang baik, ya kita pergi meninggalkan mereka, pasti Tuhan akan menjaga keluarga kita. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan 2 hari ini. Kita semakin solid, semakin akrab, nggak usah canggung-canggung Bapak Ibu. Terus mau ketemu Bu Uli, emang kenapa sih rupanya langsung kalau ya? Jadi nggak usah ini. Aduh kayaknya mau ngomong segan deh Bu, nggak usah seperti itu lagi ya. Karena saya mau kita tuh terbuka ya. Ketika kita terbuka, maka setiap ada permasalahan bisa kita selesaikan bersama ya. Mungkin itu, terima kasih. Adapun kekurangan ya yang Bapak Ibu mungkin lihat selama 2 hari ini, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Itulah yang dulu bisa kita buat. Seperti harapan dan impian kita bahwa kita semua punya mimpi ya. Kita akan pikirkan nanti ke depan. Kemarin Pak Kabid Keuangan udah menyinggung ya kan, ini KTU udah perlu Bu kita bawa untuk tempat segar-segar nanti ya. Saya juga berpikir ya juga ya, KTU kan gitu ya, belum di. Meskipun nanti masalah tempatnya mau di mana, yang penting kita keluar dulu ya kan, supaya kita terbuka wawasannya kembali. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tersenyum. Jangan lupa tersenyum menghadapi setiap apapun keadaan kita. Memang benar juga Bapak Ibu ya. Kalau kita tersenyum itu ya, coba nanti ngaca ya Bapak Ibu ya. Kayaknya itu bisa mengobati, bisa mengurangi yang usia kita yang sudah mungkin 60 ya. Ada nggak yang 60 di sini? Udah ada. Pensiun. Mana 50 coba saya mau lihat. 50. Bisa kembali 50 mana? Pak Tulus, Pak Gonggong. Ceweknya ada? Enggak. Ceweknya cuma ada 50 tapi umurnya kayak Elga. Ya kan? Itu bukti loh. Ya. Memang benar itu. Jadi jangan lupa tersenyum. Minimal buat diri kita sendiri dulu deh. Ya kan? Buat orang lain kita sulit, tapi minimal buat diri kita sendiri dan keluarga kita dulu. Gitu, ya kan? Kalau kita sudah terbiasa, maka
kita bisa melayani keluar. Mungkin seperti itu. Ya, semangat sehat buat kita semua. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelatihan kita selama 2 hari ini jam 1:15 tanggal 25 April 2025 ditutup dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yadika Babor! Yadika Babor! Yadika Babor!